Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 PPKN akan memperkenalkan diri. Dari rekan saya Agni Jamal, absen 2, saya di bidang kejaksaan. Baik, saya Muhammad Nurfi Fajar, presensi 25, saya dari bidang pengacara. Saya Stianingrum, saya dari bidang pengacara, saya presensi 31. Saya Nindia Jumlatiwi, absen 27 dari bidang pengadilan. Di sini seharusnya ada teman kita lagi yang satu yang bernama Tio Eka Prasetya. Karena dia memang pada pagi hari ini tidak bisa hadir diakibatkan neneknya sakit di RSUD Genten gitu. Jadi saya yang memperkenalkan. Oke, Tio Eka Prasetya dari bidang kepolisian. Betul. Selamat menyaksikan podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Nah, ya. Jadi sebelum memulai podcast pada siang hari ini, alangkah baiknya kita biar sama-sama enak ya. Mau ngeluarin dulu. Ini dari Queen. Iya, ini untuk mas-mas dan mbak-mbaknya. Kasih Mas Fajar. Iya, Mas Fajar. Ngomong nih, di Indonesia kan banyak kasus ya terkait tentang investasi bodong. Nah, yang mau aku ambil contohnya itu misalnya seperti artis yang bernama Indra Kents. Oh ya. Pada tahu kan? Iya, booming banget ya sih. Iya, yang dia tuh boomingnya dia gara-gara buat akun TikTok yang berisikan daily activitiesnya dia setiap hari tentang kemewahan mobil misalnya, terus ya meskipun dia ada bersedekahnya sedikit gitu. Oh yang murah banget itu kan? Wah, murah banget. Murah banget. Nah, sebelum masuk ke inti lebih dalamnya, di sini kan materi PKN kita nyampe di penegakan hukum dan juga perlindungan dan menegakkan hukum. Oke, itu bab keberapa ya? Dua kalau nggak salah ya. Dua ya? Iya nggak sih? Jadi perlindungan dan penegakan hukum Indonesia itu kalau menurut Mbak Setia itu apa ya? Seperti yang bagaimana? Mungkin dasarnya aja dulu. Oke. Jadi menurut aku sendiri ya, perlindungan hukum itu upaya dari pemerintah kita untuk menjaga subjek hukum. Kalau penegakan hukum itu upaya aparatnya itu untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Dan perlindungan dan juga penegakan hukum ini harus berdampingan. Gak boleh kayak disfungsi. Kalau salah satu gak bisa, ya mempengaruhi ke segala aspek. Berarti contoh-contoh perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ini siapa aja? Kalau perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu ada 4 lembaga. 4 lembaga. Kita kemarin kan pernah kan? Pernah. Katanya Burini. Ada yang pertama itu kepolisian, kejaksaan, pengacara, pengadilan. Dan semuanya itu saling keterkaitan pastinya ya, Betul. saat membahas suatu kasus. Betul. Oke, dari kasus yang kita ambil tadi, kasusnya Indra Kents terkait investasi bodong. Nah, langkah awal yaitu pasti di kepolisian yang mengurus ya, kepolisian. Nah, tetapi karena kepolisian di sini oleh rekan saya Tio tidak hadir, jadi video akan disematkan, disambung dari video ini kita. Oke, selanjutnya habis kepolisian, suatu kasus tersebut akan dibawa ke kejaksaan. Oke. Ini kejaksaan, apa pengertian kejaksaan menurut kamu? Kejaksaan itu apa? Tugas untuk melanjutkan dari kasus dari awal polisi terus dilanjutkan ke kejaksaan untuk mengurus bukti tersebut bahwa itu termasuk apa sih? Intinya menangani ya. Oke. Terus setelah itu sudah selesai bawa ke pengadilan. Oke, lucu ya sama
emang ya karena Jamal ini salah satu teman di 12 parlemen selalu membuat teman itu Setuju. ya oke. Jadi emang investasi bodong dari kepolisian dibawa ke kejaksaan ya. Berarti langkah kejaksaan untuk mengurusi investasi bodong ini seperti yang dibilang Jamal tadi ya, mungkin pengecekan apa aja? Bukti-bukti yang sudah ditemukan oleh kepolisian. kepolisian. Baik. Oke, langkah selanjutnya otomatis dari kejaksaan setelah menyelidiki dari kepolisian, kejaksaan mencari bukti untuk dibawa ke lebih lanjut ke advokat atau pengacara, betul. Oke. Berarti langkah selanjutnya dari suatu kasus investasi bodong, langkah apa sih yang dilakukan oleh pengacara ini? Mungkin aku bisa jelasin dari pengertian pengacara dulu ya. Pengertian pengacara. Kalau kejaksaan tadi kan untuk membantu kliennya, maksudnya yang korbannya lah istilahnya gitu. Tapi kalau kejaksaan, mohon maaf pengacara ya. Pengacara itu Belum minum kayaknya. harus minum dulu kayaknya ya. Kasih minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi deg-degan gini soalnya. Kalau di pengacara sendiri itu tugasnya pengacara adalah sebagai penasihat hukum. Penasihat hukum yang gimana maksudnya nih? Penasihat hukum bagi si tersangkanya yang terdakwa. Berarti memang pengacara itu bisa dibilang membela orang yang Oke, itu salah. stereotip bahasa Stereotip. ya. Tapi gini, kalau misalkan nggak ada pengacara, bisa aja dari hakimnya itu berlaku sewenang-wenangnya. Contohnya kayak gini, misal ada kasus tadi investasi bodong ya. Investasi bodong. Yang harusnya si tersangka ini di penjara semisal 2 tahun. Tapi kalau nggak ada pengacara, ini bisa aja di penjara seumur hidup. Oh gitu. Nah, jadi adanya pengacara itu supaya nggak ada penyelewengan. Itu sih Oh. bagi si tersangka. Jadi sama-sama enak gitu. Iya betul ya, sama-sama enak ya. Dan kedudukannya memang sejajar. Jaksa sama pengacara itu sejajar. Dari pengacara kasus investasi bodong kalau mungkin tidak berhasil di mediasi gitu. Ya, mediasi dulu sih. Mediasi dulu. Kalau nggak berhasil berarti langsung dibawa ke pengadilan. Ya, Oke, berarti langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh si pengadilan dalam kasus investasi bodong ini menurut Mbak Nini ya, silakan dijawab. Pengadilan akan pertimbangkan dari beberapa aspek. Yang pertama itu pertimbangan yuridis atau hukum. Yang kedua ada pertimbangan sosiologis atau kemasyarakatan. Nah, pengadilan juga bakal pertimbangkan tentang hukum yang dilakukan di pengadilan. Tapi sebelum dipertimbangkan, pengadilan juga akan membuat keputusan selanjutnya bagaimana? Ya, dibawa ke jaksa selaku lembaga yang emang kan kalau kejaksaan itu kan yang membantu si korban. selaku wakil negara yang gini ya, jadi pengadilan itu makanya kemarin dari Pak siapa Gede ya? Iya, Pak Gede. Gede. Pemerintah ke- Kita voting class ke pengadilan itu dia bilang kayak pengadilan ini wakilnya Tuhan. Iya, betul sih. Betul ya? Hakim wakil Tuhan. Hakim wakil Tuhan. Jadi kalau wakil Tuhan berarti emang harus mewakili Tuhan. Dengan di pengadilan juga ini sistemnya itu ngajakin sama kayak kerjasama gitu antara polisi, jaksa, pengacara dan pihak-pihak yang ada di pengadilan itu. ya karena memang pengadilan ini langkah terakhir ya dari suatu kasus, makanya dari ketiga lembaga tersebut bekerja sama untuk menuntaskan suatu menuntaskan kasus. suatu kasus. Jadi gimana ya? Pengadilan, seorang pengadilan atau hakim itu makanya kemarin aku dengar juga dari Pak Gede ya, dia itu harus kayak berusaha untuk melakukan perdamaian ya. Mediasi. Soalnya emang kalau sampai terlanjur itu kayak waduh, urusan itu tambah berat. Iya, betul. Namanya kerjaan kita. Kerjaan juga. Oke nih. Gimana nih?
nggak tahu sekarang kasusnya. Maksudnya nggak ada unsur Ketidaksengajaan itu gini, maksudnya ada korban tersangka yang emang itu sengaja gitu. Tapi kalau Indra Kents ini katanya itu nggak sengaja melakukan hal tersebut. Makanya masuk ke bagian perdata. Tapi emang booming banget kan. Boomingnya, soalnya emang kesehariannya dia emang Iya, murah banget. Iya. Oke, jadi di sini kita sudah paham kan maksud dari penegakan dan pengadilan hukum di Indonesia itu seperti apa. Juga kita sudah mengambil suatu contoh, suatu kasus yang dimana investasi bodong semakin merajalela. Dan ya kita di sini itu juga sharing session kan, sharing supaya kita tuh menambah ilmu. Soalnya emang jujur materi ini tuh nggak bisa secara teoritis saja. Kita tuh harus datang langsung melihat prosesnya. Apalagi kemarin di pengadilan hukum kita juga mau dilihatkan proses jalannya sidang. Jadi emang hukum di Indonesia ini harus benar, kita nih setiap masyarakat tuh harus tahu, dan dampaknya kita juga harus tahu, harus aware terhadap diri masing-masing. Dan tidak boleh bermedia sosial yang buru-buru ya. Tahu batasan lah. Tahu batasan nanti kalau main Instagram, karena semua contoh ya, misalnya ada pembulian, cybercrime dari Instagram lah atau Facebook dari mana, itu emang banyak gitu. Tapi itu menurut kita semua ya itu karena orang tersebut yang melakukan itu karena nggak sadar gitu loh. Kayak ayolah ngapain kita buat gitu. Soalnya mereka tuh nggak sadarnya itu terlalu apa ya, kebawa fantasinya gitu, jadi nggak sadar. Jadi emang seru ya. Mulai seru tapi bahasanya sudah mulai berat. Iya. Karena udah lembaga yang sangat terpengaruh pastinya di Indonesia. Oke, baik, dari Nindya, Jamal dan Setia mungkin nanti mau memberikan kesimpulan. Oke, mulai dari aku. Boleh mulai dari Setia. Jadi kalau aku tarik kesimpulan dari kita semuanya tadi bahasa kita, hukum di Indonesia itu yang paling tinggi itu konstitusinya itu Undang-Undang 1945 dan Pancasila itu sebagai landasannya. Dan lembaga di Indonesia yang bertugas atau berperan untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum ada 4 tadi. Betul. Yang pertama ada kepolisian, kejaksaan, terus ada advokat dan pengadilan. Dan aku harapnya gini, ini pesan buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita sendiri sebagai anak muda itu nggak mau istilahnya apatis lah sama yang namanya politik, siap-siap aja kita yang kebawa arus sama oknum-oknum yang mereka itu mementingkan diri mereka sendiri. Kita harus buka mata lah tentang politik. Jangan dikira politik itu hanya tentang kekuasaan aja gitu. Soalnya apa? Sehari-hari pun kita ini juga menerapkan prinsip politik juga gitu. Karena politik itu seni mempengaruhi orang lain. Itu sih bedanya. Berarti kita ini kerja kelompok mungkin ada. Iya, kerja kelompok ada politik. Iya, betul sih. Betul kan? Nggak salah ya kan? Iya. Jadi emang harus ya, dari remaja-remaja sekarang ini kayak saya dan teman-teman sekalian yang melihat video ini itu harus kayak tahu batasan, jangan sekedar tahu tentang politik, tentang kekuasaan ya. Jadi kayak ya tahu intinya lah, jangan sampai ke bawah arus gitu. Apalagi sekarang kan ini gadget yang sangat berpengaruh banget bagi kita. Apa ya? Gak apa sebagai contoh ya. Baik, terima kasih. Begini dari video podcast kita terkait kasus investasi bodong. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.